Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kesempatan ini kita akan bersama-sama menyaksikan perdebatan antara Ustadz alumni Yaman dengan Bang RK bersama Yosef. Ya, sungguh luar biasa bahwa sang Ustadz ini mengajukan beberapa pertanyaan. Beberapa argumen-argumennya itu dihancurkan oleh Bang RK dan Yosef. Ia lalu kemudian lari meninggalkan room daripada Bang RK. Jadi sungguh luar biasa, saudara-saudara. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Silakan Pak Ustadz, bisa buka kameranya Pak Ustadz. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Ya, bisa buka kameranya Pak. Bisa, ntar lagi, ntar dulu. Sekarang aja buka kameranya Pak. Siap, Pak. Aku duduk bentar. Ya, duduklah Pak, jangan sambil berdiri Pak. Oke. Silakan Pak. Ada yang mau ditanggapin Pak? Berani bertanya, berani ditanya Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salve, shalom. Saya mau bertanya masalah Isa Al-Masih. Oke, nice. Seorang Isa Al-Masih itu mempunyai ibu yang bernama Maryam. Oke. Yang mana Maryam tersebut diyakinin sama kaum Nasrani bahwasannya dia adalah Tuhan, disebut dengan Tuhan Ibu. Maaf Pak, poin pertama Pak ya. Poin pertama, kami tidak mengenal namanya Nasrani. Kami tidak mengenal Nasrani. Kami Kristen, kami bukan Nasrani. Akan tetapi di sini keyakinan dengar dulu Pak ya. Kami bukan Nasrani, jadi jangan pernah menyamakan bahwa kami itu disebut sebagai Nasrani. Kami Kristen, kami Katolik, kami bukan Nasrani. Nah, kalau pandangan Nasrani itu seperti itu, ya itu urusan orang Nasoro. Itu urusan mereka, bukan urusan kami. Nah, kemudian kamu mengatakan Anda bertanya tentang lebih tepatnya bukan Tuan. Kalau dalam bahasa daerah orang Flores namanya Tuan Ma. Yeah. Tuan Ma. Ya, Tuan Ma itu bisa dikatakan sebagai Bunda Allah. Bunda Allah. Ya. Bagaimana? Apa yang Anda ingin tanyakan terkait dengan Bunda Allah? Nah, kalau secara logis Tuhan itu tidak bisa berjumlah banyak. Contoh seperti yang diyakinin sama kalian, Tuhan itu ada 3. Yes, Tuhan kami itu siapa-siapa? Tiga pribadi. Yang kedua Tuhan Ma, yang ketiga Tuhan. Salah, itu pandangan itu gini Pak. Ketika Anda berpandangan seperti itu, berarti Anda mengutip di dalam Al-Quran Anda. Ya. Kekristenan tidak pernah berbicara tentang Tritunggal itu Bapa, Bunda Maria, dan juga Yesus Kristus. Nah, pandangan Anda, saya tidak tahu apakah Anda ambil di dalam Al-Quran. Saya selama pelajarin tentang masalah. Saya menanyakan Anda mengambil data itu dari Al-Quran atau dari mana? Dari Al-Quran. Oke, maaf Pak ya, saya tegas mengatakan data yang Al-Quran bawakan itu Pak ya, maaf ya, berdasarkan fakta yang saya baca, ada sebuah ajaran pada abad yang ke-4 ya, 3 sampai 4, itu ajaran namanya seperti yang Bapak katakan. Dan itu sudah dikutuk oleh bapak-bapak gereja kami, gereja Katolik. Ya, ketika Bapak mengatakan Tritunggal itu adalah Bapa, Bunda Maria, dan juga Yesus Kristus, itu di abad ke-3 sampai ke abad 4 itu sudah dikutuk oleh bapak-bapak gereja. Karena ajaran ini adalah ajaran koliridianisme. Kenapa? Saya potong. Kenapa bisa dikutuk? Sedangkan mereka itu berkedudukan. Iya, dikutuk. Mengapa dikutuk? Karena Tritunggal itu tidak berbicara. Makanya saya dengar dulu. Karena Tritunggal itu tidak pernah berbicara tentang Bapa, Bunda Maria, dan juga Yesus. Bukan. Tritunggal itu berbicara tentang Bapa, Putra, dan juga Roh Kudus. Berarti pandangan Anda yang Anda bawakan itu berdasarkan pandangan sesat di abad ke-3 sampai abad ke-4, yaitu ajaran pandangan koliridianisme.
pandangan sesat. Ya. Kemudian Pak ya. Poin berikutnya Pak, di dalam sebuah filsafat gereja Katolik, kita kenal dengan namanya latria dan juga dulia. Latria-nya orang Katolik di dalam setiap tata perayaan Ekaristi itu berbicara tentang latria penyembahan kepada Tritunggal Maha Kudus, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Latria kami tidak pernah, filsafat kami, latria kami tidak pernah berbicara tentang Bapa, Bunda Maria, dan juga Yesus. Tidak, itu salah. Karena itu ajaran koliridianisme. Seperti itu. Jadi ketika tuduhan Pak Ustadz seperti itu, berarti tuduhan Pak Ustadz itu salah, karena tuduhan Pak Ustadz itu berdasarkan penyesat di abad ke-3 sampai 4, yaitu koliridianisme. Saya tidak tahu apakah Al-Quran, maaf, saya tanya Bapak ya, apakah Al-Quran mengutip ajaran koliridianisme? Setahu saya berarti Al-Quran mengutip ajaran sesat ya. Sorry saya ikutan ya. Aduh, kaifa ya haluk, kaifa haluk ya akhi. kalian semua bahwasanya Saya tanya dulu Bang Muhajir, saya ikutan nimbrung jadinya kaifa haluk ya akhi. Alhamdulillah bi khair, alhamdulillah su'al bi khair. Ya, jadi begini mengenai masalah Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, saya tahu dalil Anda. Surah Al-Maidah 73. Laqad kafara allazina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Betul tidak? Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah tiga dari yang tiga. Wah. Sayang sekali ya. Salah ini Allah menyerangnya. Masalah begini. Agak mantul ya dari siapa nih? Atau dari saya, jangan-jangan sebentar Bang RK. Saya turun dulu ya sebentar. Sebentar Pak Muhajir, jangan berbicara dulu. Nanti saya takut nggak dengar bentar. Tunggu saya bentar. Saya turun dulu. Doubling soalnya. Doubling ya, sabar ya. Sabar ya Bang ya. Pak Ustadz santai, tenang dulu di sini Pak Ustadz. Ya. Ya. Tadi kalau berbicara tentang Bunda Allah, saya sudah punya siapkan data juga. Ini kisah para nabi ya. Tapi nanti dengan Yosef dulu. Tentang data-data masalah apa namanya keyakinan kalian. Siap, saya siap. Kalau mau berdiskusi panjang saya siap. Ya. Kami siap. Oke, saya sudah kembali. Semoga ini tidak doubling ya. Oke, mantap. Waliban warahil kudus alilahi wahid. Coba kita on cam kembali ya, supaya kita sama-sama on cam biar enak. Bentar. Bentar ya, saya on cam dulu. Oke, lanjut. Kita lanjutkan tadi ya berbicara bentar ya. Saya mau memotong tentang kalian tadi sudah berbicara masalah Tuhan. Yang saya meyakinan bahwasannya kami pelajari tentang Al-Quran itu mengkafirkan tentang 3 Tuhan. Itu kenapa? Ada sebab. Kalau memang Anda pengen daripada masalah secara logika, gini, Tuhan satu aja udah cukup sebenarnya. Apalagi Tuhan ada 3. Kalau seandainya 3, ini Tuhan ini dia pengen menuruni masalah hujan misal, atau menurunkan tentang rezeki. Dan sedangkan Tuhan satunya tidak mau menurunkan daripada rezeki. Ini kan bertentangan. Tuhan mereka itu bertentangan. Logika Anda tuh dari mana ya, Ustadz? Ini Anda Ustadz ini kalau saya boleh tahu background pendidikannya dari mana, pondok pesantren mana? Saya bisa nanti cross check. Ini kenapa bisa memahami? Kenapa? Kenapa? Saya keluaran dari Yaman. Keluaran dari Yaman, lulusan dari Yaman. Dari apa? Dari Al-Ahqaf University. Al-Ahqaf University. Kenapa Al-Ahqaf University bisa meloloskan orang seperti Anda yang salah paham tentang kekristenan? Orang Kristen tidak menyembah banyak Tuhan sehingga Tuhan itu bertentangan logikanya. Itu namanya dari dalil Muhammad Hijab. Muhammad Hijab itu sudah didibang sama banyak apologet Kristen luar sana. Jadi gini Pak, Tuhan kami satu esa. 1 Timotius 2 ayat 5. Berbicara pakai dalil ya. Istadillah qabla an ta'takid. Ketika kamu meyakini sesuatu tanpa ada dalil, maka kamu sesat. Ini kata siapa? Kata Syekh Shalih bin Utsaimin. Bukan kata saya, bukan kata Oten, bukan kata Yesus. Kata ulamamu. Kenapa saya kutip ulama? Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Oke. Jadi kalau kamu orang Islam representatif di sini, kamu lulusan dari Yaman, tetapi kamu tidak memahami bagaimana konsep kekristenan, maka kamu itu salah, sesat lagi dibilangnya. Jadi saya bilang sekali lagi tegas, kekristenan menyembah Allah yang esa, 1 Timotius 2 ayat 5. Sebab Allah itu esa dan esa pula perantara antara Allah dengan manusia, itu manusia Kristus Yesus. Dan tadi logika Anda, Tuhan satu aja udah cukup, kenapa Tuhan ada 3? Nggak ada yang Tuhannya 3.
Tadi saya sudah kutip pakai ayat 1 Timotius 2 ayat 5. Sebab Allah itu esa dan esa pula perantara antara Allah dengan manusia dan manusia itu adalah Kristus Yesus. Jadi artinya bahwa ketika berbicara mengenai tadi konsep Anda bilang nanti kalau misalkan Tuhan yang satu menurunkan hujan, Tuhan yang kedua enggak. Yohanes 5 ayat 19 jawaban dari Tuhan kita Yesus Kristus sudah menjawab. Sebab apa yang dikerjakan anak dikerjakan juga oleh Bapa. Yesus juga bilang dalam Yohanes 5 ayat 30, sebab anak tidak berbuat dari dirinya sendiri, melainkan melihat apa yang Bapa kerjakan. Jadi ketika berbicara mengenai kehendak, irodah, dalam bahasa Islamnya irodah, kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus itu kehendaknya tidak berlainan. Jadi bukan berarti seperti logika Anda yang tadi salah, itu namanya dalam konsep logical fallacy. Anda menjelaskan dari konsep Islam saja sudah salah. Karena dalam konsep Islam memahami Tritunggal itu seperti pemahaman seperti Sabilianisme. Imam Al-Ghazali dalam Rosailnya Fadailul Amam yang pernah dikutip juga oleh Dr. Hasan Bagir, beliau mengutip bahwa Imam Al-Ghazali tidak menganggap Trinitas syirik. Karena menurut Imam Al-Ghazali Trinitas itu adalah sifat-sifat dari Allah. Sifat-sifat dalam satu hakikat. Padahal Trinitas tidak seperti itu. Makanya saya nggak heran bahkan orang seperti kamu yang lulusan Yaman, bahkan seperti Imam Al-Ghazali yang termasuk dalam ulama cendekiawan Islam paling terkenal pun masih salah pemahamannya mengenai Tritunggal. Inilah saya bilang kalian ketika membaca Al-Quran pun laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasa, ini sudah salah. Kenapa? Tafsir Quran kalian pun mengatakan ini untuk menjelaskan bagaimana orang-orang Nasrani menyembah tiga Allah. Allah Bapa, Allah Ibu, Allah Anak. Bang, tadi abang juga sempat mau menunjukkan kitab. Saya juga punya kitab, bang. Bukan kitab, lebih tepatnya ini karya dari Profesor Dr. Ali Muhammad Asyalabi, seorang pakar sejarah Islam Timur Tengah, membahas tentang Isa. Ini tidak ada kesamaannya dengan Yesus Kristus dalam Alkitab. Kenapa? Nih, saya nggak usah dibesarkan, nggak apa-apa bang RK, masih kelihatan kalau dalam komal yang kayak gini. Nah ini, nih buku Isa ini. Ini hanya dalam bahasa Indonesia harus ada kutipnya di sini ya, karena ini Ain, bukan alif kasroh ya. Harusnya ini Isa. Saya tahu nanti pasti dipermasalahkan sama orang-orang yang suka bikin polemik gak jelas hanya karena permasalahan tulisan. Oke. Di buku ini, bang, sayangnya masih sering kutip-kutip Alkitab, masih sering kutip-kutip Injil. Padahal ini harusnya fokus kepada Al-Quran, ya enggak? Dia masih kutip-kutip Alkitab ini nanti di sini. Nanti Anda bisa melihat bagaimana mereka mengutip Injil untuk membenarkan narasi Anda. Tapi nggak apa-apa. Saya maklumi, namanya juga Islam, ya enggak? Nah, tapi masalah tadi, masalah tentang Bunda Maria kenapa bisa dikutuk, bang? Jangan pertanyakan otoritas gereja Katolik. Otoritas gereja Katolik itu diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Petrus dalam Matius 16 ayat 18. Kalau dalam Islam, otoritasnya kurang jelas, benar nggak? Saya bisa bilang seperti ini, kenapa? Ya, Anda mengangguk karena memang menyetujui. Jadi dalam Islam saya ambil contoh begini, misal ada dalil, saya ambil contoh ini dalam tadi Anda kan mempermasalahkan kenapa kolibiranisme yang tadi Abang RK kutip itu kok bisa dikutuk padahal gini-gini. Anda memprotes tadi. Dalam Islam pun ada namanya dalil, nabimu pernah bersabda kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini hadis paling kontroversial. Karena apa? Karena seperti yang kita tahu Islam ini kan terbagi menjadi 73 aliran golongan. Termasuk yang paling umum, paling mainstream di Indonesia itu terbagi menjadi dua. Ini saya bilang paling umum, paling mainstream. Kenapa? Saya nggak anggap Syiah karena pasti bagi sebagian besar orang Islam Syiah bukan termasuk dalam Islam. Walaupun faktanya Syiah itu berkontribusi bagi Islam ya. Tapi ya udahlah, kita hormati bagaimana mereka memandang Syiah. Saya ambil dua aja. Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidi. Dan kemudian ada Salafi. Ini yang sering dituduh sebagai Wahabi. Salafi ini sebenarnya juga agak rancu karena penggunaan kata konsep Salafi ini mereka kutip seolah-olah mereka itu benar-benar salafus soleh. Padahal Ibnu Taimiyah juga ditentang oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi nggak apa-apa. Sekali lagi saya respect, itu bagian dari perbedaan ikhtilaf dalam Islam yang sampai dengan kiamat itu tetap berbeda. Nah, konsep tadi karena kalian tidak mempunyai otoritas ini, maka kalian saling melemparkan tuduhan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Inilah konsep ketika kalian berbicara mengenai konsep kutuk mengutuk seperti dalam konsili gereja itu tidak dapat terjadi di sisi kalian. Karena di sisi Islam otoritas ini nggak ada. Otoritas ini nggak ada. Nabi kalian setelah wafat itu tidak menjelaskan tentang keberlanjutan ajarannya. Sementara Tuhan Yesus jauh sebelum dia disalibkan, dia telah memberikan otoritasnya kepada Rasul Petrus. Matius 16 ayat 18. Ya, putusin. Ya, silakan. Nabi Isa sudah diangkat ke atas. Terus jadi Anda tidak mau fokus kepada otoritas? Ya sudah, saya sudah tahu itu jalan buntu memang. Ya udah, ngomongin Nabi Isa aja. Kirain mau bakal sabar, saya selesaikan dulu yang tadi Pak Bang Yosef. Oh, selesaikan yang tadi. Bang, selesaikan otoritas. Saya selesaikan dulu.
Oke. Islam ada di abad keberapa, Pak Ustadz? Islam tidak ada Islam ketika Nabi Muhammad diutus. ya abad keberapa? Mungkin kalau dari tahun Masehi saya lupa. Tapi kalau daripada tahun Hijriah, tahun pertama daripada Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Abad keberapa? Abad ke-6 atau abad ke-7? Salah. Pertanyaan harusnya jawabannya gini Ustadz. Mengutip dalil dalam surah Al-Quran di mana Allah berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Betul nggak? Islam itu kan disempurnakan. Sama seperti Tuhan Yesus menyatakan, dan engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini adalah aku dirikan gerejaku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kita lihat itu Yesus ngomong sama Petrus itu abad berapa? Sama seperti dalam Islam. Sebenarnya Islam itu ada konsep yang mirip dengan kekristenan. Walaupun tadi otoritasnya nggak jelas. Ketika Allah berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Nanti tiba-tiba Rasulullah mengucap dalam hadisnya itu mengatakan, umatku terpecah menjadi 73 golongan. Allah telah sempurnakan, tapi di kemudian hari mungkin Rasulullah memecah menjadi 73 golongan. Harusnya itu. Nah, saya kasih latar belakang itu mungkin supaya bisa membantu Ustadz untuk menjawab itu. Allah menurunkan dalil itu, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu. Nah, itu di tahun berapa mungkin bisa dikasih itu. Nah, abad ke-6 atau abad ke-7 lah ya, oke ya. Oke, ya. Saya mungkin sepakat. Oke, sebelum abad ke-7 ya, Pak Ustadz tadi mengatakan tentang Tritunggal itu Bapa, Bunda Maria dan juga Yesus. Ya. Sebelum abad ke-7 mengemukakan pandangan itu, Pak, perhatikan baik-baik, Pak. Ini adalah sebuah ajaran Koleridianisme, Pak. Ya, Meriamiyah. Ya. Ajaran ini dikatakan sebagai heresi. Ya. Ajaran bidah. Ya. Ajaran penyesat yang dikutuk oleh gereja. Karena ajaran ini adalah ajaran sinkritis Arab. Ajaran Koleridianisme ini. Jadi sebelum Al-Quran mengutip itu di dalam surah 5, Al-Maidah, ayat 73, ayat 74, dan juga 116, Pak. Klimaksnya. Koleridianisme ini sudah mengumpulkan di tahun 350 AD sampai 450 AD, Pak. Ya. Paham ini menyatakan bahwa Bunda Maria adalah Dewi atau Allah selain Trinitas yang harus disembah. Ya. Ini sebuah tuduhan, Pak. Ya, tuduhan, Pak. Ya. Jadi, pertanyaan saya kepada Pak Ustadz, apakah Al-Quran ingin menyamakan pengajaran itu dengan pengajaran Koleridianisme? Sama loh, Pak. Setahu saya, kalau seandainya setiap pengutusan Nabi itu tidak jauh berbeda apa yang diutus sama Nabi sebelumnya. Maaf Pak, sabar. Koleridianisme itu bukan paham-paham para Nabi dan para Rasul, Pak Ustadz. Paham Koleridianisme ini adalah paham heresi yang dikutuk oleh gereja. Yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Ustadz adalah, apakah paham di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-73, 75, dan 116 itu sama dengan paham Koleridianisme yang dikutuk oleh gereja sebagai ajaran sesat? Ngerti nggak bahasa saya? Ya, ngerti. Saya tidak sampai ke situ pemahaman saya. Mungkin nggak tahu. Nah, karena tadi di awal Pak Ustadz sudah mengemukakan bahwa Trinitas itu atau Tritunggal itu adalah Bapa, Bunda Maria, dan juga Yesus. Nah, itu adalah paham Koleridianisme. Mengapa saya bilang paham Koleridianisme? Nih, Pak, perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Di dalam tata perayaan Ekaristi, Pak, kami tidak pernah mengatakan seperti ini, Pak ya. Dalam gereja kami tidak berpaham seperti Bapak. Karena latria orang gereja Katolik itu adalah latria penyembahan kepada Allah Tritunggal. Dalam doa Ekaristi mengatakan kayak gini. Oleh karena itu ya Bapak, kami mengenangkan Yesus Kristus putramu yang telah menderita, bangkit dari alam maut dan naik ke surga dengan mulia. Kami umatmu mempersembahkan kurban yang suci murni, yakni roti kehidupan abadi dan piala keselamatan kekal. Tata perayaan Ekaristi dalam gereja Katolik tidak pernah berdoa begini. Oleh karena itu ya Bunda Maria, kami mengenangkan Yesus Kristus. Enggak. Karena itu adalah paham heresi di abad ke-3 sampai abad ke-4. Yang Pak Ustadz kutip tadi, yang Pak Ustadz sebut di awal. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah surah Al-Maidah itu, Pak Ustadz? Ya. Apakah surah Al-Maidah tadi yang Bapak Ustadz kutip tadi, sama dengan ajaran sesat di abad ke-3 sampai abad ke-4? Jadi sebelum abad ke-7, abad ke-3, 4 itu sudah berbicara tentang itu.
Apakah Al-Quran sepakat dengan ajaran sesat di abad ketiga dan abad keempat? Saya tidak paham tentang masalah itu, Pak. Wah, katanya kuliah di Yaman, Pak. Ya, Masih, Pak. Mata kalah dengan kita yang kuliah di Indonesia, Pak. Mau bertanya masalah tentang ini apa namanya tuh? Ya udah, berarti tadi udah selesai. Kenapa zaman sekarang orang-orang pada menyanjung seperti kalian meyakinin masalah Isa Al-Masih. Sedangkan pada zaman Nabi Isa itu orang-orang Nasrani ingin Udah saya membunuh. bilang gini, Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz sempat motong saya, sempat motong Bang RK juga ketika kami ada mau Pak Ustadz salah. Jadi saya potong juga ya, saya izin potong juga. Udah berulang kali kami bukan Nasrani, kami ini Kristen Katolik. Kata Kristen itu sudah lebih lama jauh sebelum Islam tiba-tiba ganti istilah Nasrani. Jangan membalikan fakta. Ini orang-orang ahlul kitab zaman sekarang membalikan fakta dengan Silakan buka surah Al-Baqarah ayat 120. Apakah antum paham dengan apakah antum hafal sendiri dengan ayat Al-Qur'an Anda? Silakan buka surah Al-Baqarah ayat 120. Walan taradu ankal yahudu wal nasara. Tidak akan senang sampai orang-orang Yahudi dan orang Nasrani mengikuti jalanmu, jalan mereka. Sekarang pertanyaan saya, once again, secara fakta sejarah, tadi kan saya dibilang dituduh, ini orang-orang ahli kitab ini menuduh, memutarbalikkan. Sekarang saya tanya, Bapak bisa nggak tampilkan selain dari sisi teologis, bisa nggak secara historis bisa buktikan istilah Nasrani itu baru ada di abad keberapa? Saya bisa bandingkan dengan data saya nanti tampilkan buku A Brief History of Christianity, itu nanti ada menampilkan data tulisan Cornelius Tacitus itu abad pertama, abad kedua sebelum adanya Islam sudah menyebutkan istilah Kristen berasal dari kata Kristus, yaitu suku guru mereka yang mereka ikuti yaitu Yesus Kristus. Tidak ada kata Nasrani. Nasrani itu baru ada muncul di era Islam, di era Arab Islam. Setelah Islam ada. Jadi Anda jangan nuduh kami orang ahli, kalian itu datang abad ke-7. Kalian salah pemahaman, itu kalian menutupin daripada kebenaran. Oh silakan Pak, tampilkan datanya Pak Ustadz seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Silakan. Kitab zaman sekarang itu sudah dianggap salah semua dengan pemahaman mereka karena mereka mengubah isi daripada Injil. Ada sudah mengubah isi dari Injil. Apakah kami punya dalil nasakh wal mansuh seperti apa yang Anda kutip dalam Al-Baqarah sehingga Allah Anda bisa membatalkan dan mengganti ayat atau mengganti hukum seperti apa yang ulama Anda lakukan? Dalil nasakh wal mansuh itu batal dan ganti? Itu berbeda. Jangan tuduh kami. Oke Pak Ustadz, saya mau diskusi akademis. Jangan hanya framing. Sekarang kita fokus masalah. Injil. Itu sekarang yang salah. Iya, itu hanya bisa framing kosong, jadi saya nggak anggap itu serius. Kalau mengubah-ubah, Ustadz bisa tunjukkan, silahkan. Nggak apa-apa, Bang RK saya rasa dengan senang hati akan. Kitab Anda semuanya ada berapa? Tentang masalah 73 kitab. 73 kitab. 73 kitab. Yang paling mendekatin kebenaran itu ada Injil apa? Semuanya benar karena itu kebenaran, Pak. Karena yang mendekatin suatu kebenaran cuma satu dianggap daripada kami. Apa itu? Kami Islam cuma satu mendekatin kebenaran di dalam Injil itu cuma Injil Barnabas. Astagfirullahaladzim, lulusan Yaman begini, lulusan Yaman, Masya Allah. Pak Ustadz, saya tanya Injil Barnabas ada di abad keberapa? Itulah Injil Barnabas, itu Injil yang pertama. Kamu ditanya Ustadz, Injil Barnabas ada di abad keberapa? Ketika Nabi Isa diutus dan menurut saya tanya Injil Barnabas ada di abad keberapa? Itu Bang Joseph tanya. Saya cuma mempelajari. Kamu kuliah di Yaman gak ada gunanya Ustadz. Gak ada gunanya kau kuliah di Yaman Ustadz. Ini serius, kamu nol bagi saya. Bagi kami di sini kamu nol bulat. Gak ada ilmunya kau Pak. Jangan jadi apa yang dari tadi kau bilang ilmu dari Yaman ini? Iya gak apa-apa. Angin punya KTP. Ini jangan menutupin suatu kebenaran. Kebenaran apa yang kau sampaikan dari tadi? Tidak ada kebenaran yang kau sampaikan dari tadi. Bahkan pertanyaan saya aja kau tidak bisa jawab. Tentang Injil saya sampaikan. Oke, sekarang saya tanya kamu. Kamu kenal namanya kitab Panarion nggak? Nggak tahu, saya nggak pernah nama. Luakon. Kitab Panarion di pasal 78 ayat 13 itu berbicara tentang yang kau bicarakan tadi. Bahwa Tritunggal itu Bapa, Bunda Maria dan juga Yesus. Itu adalah dari mana? Itu berbicara sebelum itu seorang tokoh gereja, ya seorang penulis namanya Epifanius yang menuliskan bahwa beberapa dari wanita Arabia itu telah memperkenalkan pengajaran yang tak masuk akal, bahkan makanya dikutuk oleh gereja. Bukannya kalian yang tidak masuk di akal dengan mengajarkan menutupin kebenaran Nabi Isa itu lahir. Dan saya fokus saja Bang RK, nggak apa-apa ini karena saya dulu mantan Islam, Ustadz harus jujur ya. Silakan.
Kosong. Ini Injil Barnabas, Bang. Injil Barnabas ini baru ada di abad 15. Ini sudah basi. Kenapa Injil Barnabas tidak? Injil Barnabas itu ditulis dalam bahasa Itali. Nih, oleh polisi Turki. Pertanyaan saya, emang zamannya Yesus sudah ada bahasa Itali? Bang, come on. Jangan bahas sesuatu yang sudah basi. Sekarang kita bahas Kalau masalah... menutupin kebenaran orang-orang yang Oke. Kau dan tadi menutup kebenaran, tapi datanya nggak ada. Ah, Iya. Sekarang saya boleh fokus nggak? sebutin tentang Injil. Aduh, Ustadz jangan kejam-kejam. Ustadz yang kejam-kejam. Ustadz, saya mau tanya dulu, Ustadz Islam akidahnya apa, Ustadz? Ustadz Islam akidahnya apa? Maturidi. Maturidi, Ahlussunnah wal Jamaah Maturidi. Iya. Kita bahas ketuhanan boleh? Saya boleh bertanya mengenai Islam boleh? Silakan, dengan senang hati saya menerima. Oke. Saya mau tanya Ustadz ya. Saya mau tanya Ustadz, kalau misalkan dalam Islam konsep ketuhanan itu dalam pemahamannya Maturidi apakah sama dengan Abul Hasan Al-Asy'ari? Sama. Sama dalam hal apa? Boleh dispesifikan? Tentang wujud sifatnya Allah. Wujud sifatnya Allah. Berarti sifatnya Allah ada berapa? Sifatnya Allah ada 20. Ada 20. Itu yang sifat Allah 20 itu apakah sudah ada di era Rasulullah atau paling tidak di daerah eranya tabi'ut tabi'in atau bagaimana, atau baru ada pada eranya Abul Hasan Al-Asy'ari dan Maturidi? Abul Hasan Al-Asy'ari. Oh, baru ada di eranya Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Abul Hasan Al-Asy'ari itu lahir tahun berapa, Ustadz? Tahu nggak? Abu Hasan Al-Asy'ari tahun pada 22 setelah Hijriah. 22 setelah Hijriah. Kalau dikonversikan ke tahun Masehi itu kapan? Hitung sendiri itu nggak tahu saya. dia lemah matematika, bodoh dia Salah. matematika, guys. Itu pun salah, bukan 22 tahun Hijriah. Salah sekali. Abul Hasan Al-Asy'ari itu di tahun 830 Masehi lahir. Sekarang pertanyaan saya, 830 Masehi dikurang 22 tahun Hijriah berarti 700 sekian. Pertanyaan saya sekali lagi, tahun Hijriah pertama kali pada saat Rasulullah itu dilahirkan atau pada saat kapan? Setahu saya tahun Hijriah itu tahun 600 sekian. Setelah 619. dari Mekah ke Madinah itu dihitung dengan tahun pertama daripada Hijriah. Ya, jadi itu tahun 620 Masehi. Setahu saya. Ya. 620 Masehi kan? Nah, 620 Masehi. Anda bilang tadi Abul Hasan Al-Asy'ari lahir tahun 22 Hijriah. Berarti 22 tahun ditambahin, berarti nggak mungkin 640 Masehi. Nggak mungkin. Abul Hasan Al-Asy'ari lahir. Mana dalilnya kalau seandainya Abu Hasan? Mana dalilnya? Oke. Saya tampilkan kitabnya ya. Saya tampilkan kitabnya. Pak Ustadz, siapkan kalkulator di situ, Pak Ustadz. Tidak harus merendahkan seseorang ya. Pakai etika. Siapkan dulu kalkulator. Kalkulator mana? Mana kalkulator? Harusnya kita harus beretika. Jangan tidak ada Dari etika. tadi kita beretika, siapkan kalkulator biar tidak malu, Pak. Kamu aja nggak malu pakai kopiah ya? Oh, ngapain saya nggak malu, Pak? Dah, Saya nggak malu, ngapain saya malu? Nggak usah bahas kopiah. Itu tanda Nggak agama usah Islam. itu lihat di bawah, lihat di bawah. Fokus. Nih. Kenal nggak dengan kitab ini? Kenal nggak dengan kitab ini? Kenal nggak dengan kitab ini, Ustadz? Bisa bahasa Arab ya dong ya harusnya. Apa kurang jelas tuh? Oh bisa, jelas sekali ini harusnya. Al-Lumma. Sorry, maaf. Kitab apa? Al-Lama'u. Alamau. Aduh, ini lulusan Yaman apa beneran sih? Salah. Aluma. Ini padahal udah ada harokatnya. Masya Allah. Udah ada bacaannya, tanda baca. Anda baca Alamau. Ini beneran gak sih antum lulusan Yaman? Saya ragu nih, mulai ragu nih. Ini Aluma. Mana ada kitab Alamau? Kalau ini Ustadz, ini kitab apa? Ibana. Nah, kalau ini benar. Ini Aluma ya. Oke, kitab Aluma di sini kita lihat biografinya di sini. Tadi kan sempat saya sudah tampilkan kitab biografinya di sini. Nih kita baca di sini. Abu Al-Hasan Al-Asy'ari lahir tahun berapa Bang RK dan teman-teman? 874. Sekarang saya tanya. Dikurang 22 tahun itu berapa? Siapa dulu pengarangnya? Saya tidak tahu itu apakah dia Sunni Salafiyah atau dia dari Wahabi atau dia Ya, takut ya Ustadz. Udah diem dulu Ustadz. Saya mau tampilkan ini. Antum gak usah bergetar. Antum gak usah bergetar. Udah. Antum di sini udah salah. Udah keliru banyak banget. Fatal. Nggak tahu kapan Abul Hasan Al-Asy'ari lahir. Padahal antum pengikutnya. Ini Abul Hasan Al-Asy'ari lahir 150 tahun lah. Saya korting sedikit Bang RK. Nggak apa-apa ya izinnya. 150 tahun setelah Rasulullah. 100 tahun setelah Rasulullah wafat.
Ya. Jadi bukan 22 tahun setelah Hijriah, itu bukan. Kitabnya 100 tahun lebih. itu Salafi. Kalau seandainya Sunni al Salafiyah, saya terima itu. Apanya? Siapa? Apanya? Pengarang kitabnya itu siapa? Masya Allah Ustadz, kitab Al-Luma itu Anda pikir ditulis oleh siapa Ustadz? Kitab Al-Luma itu teman-teman ditulis oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Bukan ditulis oleh siapa. Loh, Anda sendiri, guru Anda menulis kitab ini nggak tahu. Masya Allah, tabarak Allah. Bahwasannya Abu Hasan Al-Asy'ari mengarang kitab itu. Iya, betul. Nih, kita lihat di sini ya. Kitab Al-Luma ini dikatakan apa nih? Kitab Al-Luma, baca. Baca. Pedoman Teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ditulis 1100 tahun yang lalu. Ini diterjemahkan. Pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dilengkapi teks Arab. Wah, Anda ketahuan banget ini. Ini yang nulis Imam Asy'ari. Tuh, Anda ketahuan nggak ngerti apa-apa. Iman Anda sendiri loh ya. Iman Anda sendiri loh, nggak tahu. Ya, nih judul kitab yang lengkapnya dalam bahasa Arab, kitab Al-Luma fi Ar-Rad ala ahli az-ziyah wa al-bidah. Nih, penulisnya siapa di sini kita lihat? Imam. Lanjutin ya, sudah. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Sekarang saya mau tanya berkenaan mengenai tadi kan sempat saya tanya tentang konsep ketuhanan. Berarti konsep ketuhanan antum itu berarti baru ada di tahun 900 Masehi ya? Baru ada 200 tahun setelah Rasulullah wafat ya? Setelah disusun sama para ulama, akan tapi kami ketuhanan sudah tahu, sudah dituruni ketika Nabi Muhammad diutus. Oh, tapi 20 sifat itu, 20 sifat itu tadi pertanyaan saya kan tadi belum terjawab juga sama Ustadz. 20 sifat tadi itu ada nggak di eranya Rasulullah atau eranya tabi'in jauh sebelum adanya? Ada? Tidak ada. Oh, di mana dalilnya? Di Al-Quran. Oh, di mana? Al-Quran mana? Surah berapa? Ayat berapa? Surah apa? Ayat berapa? Karena itu berbeda-beda. Ada di surah ini, ada di surah ini. Semua. Ya nggak apa-apa, sebutin aja. Satu juga nggak apa-apa. Saya tadi diminta dalilnya, saya langsung siap sedia, Ustadz. Mereka menyusun. Ya nggak apa-apa. Dalilnya di mana? Sebutin salah satu aja. Ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Ya, sebutin salah satu aja. Salah satu apa? Ya satu aja, saya minta satu dari sekian banyak itu. Saya tadi diminta mana dalilnya, saya langsung siap kok. Nih, siap. Wah, cari Google dulu ini. Lulusan Yaman ini, apa yang diharapkan nih? Demikian video ini saudara-saudara, semoga bermanfaat. Kita bisa belajar bahwa sekalipun kita itu selalu diserang menyembah Tuhan tiga, tapi sesungguhnya kita orang Kristen tidak pernah menyembah Tuhan tiga, tetapi kita hanya menyembah Tuhan hanya satu. Tuhan Yesus memberkati.